Pasti ibu senang aku bawain kue ulang tahun ini. Gak ada maaf. Mana uangnya? Hah? Ibu! 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 Ibu gak apa-apa, Bu. Saras, kamu gak usah ikut campur. Saras berhak Pak untuk ikut campur. Bapak udah pukulin ibu sampai kayak gini. Bapak mau bully ibu. Ibu kamu sembunyikan uang dari kamu. Sama sekali gak dikasih ke bapak. Yang dikatain Bapak bener, Bu. Ibu nggak maksud sembunyiin uang dari kamu, Saras. Uang itu untuk keperluan dapur sehari-hari kalau dipakai bapak kamu. Ah, alasan. Saras, uang bulanan kamu serahin ke bapak. Biar bapak yang pegang. Jangan kasih ke ibu kamu. Jangan harap Saras bakal kasih duit ke Bapak. Kalau duitnya cuma buat sabung ayam sama judi. Kamu nggak sadar? Kamu dari bayi sampai sebesar ini, bapak yang urus. Seharusnya sebagai ucapan terima kasih, kamu kasihkan uangnya ke bapak. Jadi anak, jangan jadi anak durhaka. Aku durhaka. Bapak lebih durhaka. Bapak bisa nggak bertanggung jawab atas keluarga ini? Bisa nggak? Ngajar kamu Saras. Berani bapak nyentuh Saras. Ibu bakal teriak sekencang-kencangnya biar sama tetangga-tetangga. Ibu sama anak sama saja. Ingat ya, aku akan habisin kalian. Ibu kenapa? Ibu nggak apa-apa, Saras. Kamu nggak apa-apa ya? Saras nggak kenapa-kenapa, Bu. Ya udah, Bapak udah pergi. Sekarang Ibu istirahat ya di kamar. Ayo, Saras antar. Lepasin tangan gue. Bebe, Bu. lepasin. Suara siapa itu, Nak? Itu kayak suara Fani, Bu. Ayo kita lihat. Ini Fani, Bu. Saya nggak bakal lepasin Anda begitu saja. Ada apa ini? Fani, kenapa anak saya diseret begitu? Anak ibu sudah mencuri parfum di toko saya dan mencoba kabur. Ibu harus bayar ganti rugi karena anak ibu sudah merugikan toko saya. Kalau enggak, terpaksa saya akan bawa anak ibu ke kantor polisi. Gimana ini, Saras? Biasa Saras yang bayar, Bu. Berapa semuanya? 300.000. Makasih. Van, kamu tuh kenapa sih? Selalu aja mencuri. Ingat ya, sekali lagi kamu mencuri kayak gini, aku nggak akan loh tolongin kamu. Asal Mbak tahu ya, aku ngelakuin ini tuh gara-gara Mbak juga. Kalau seandainya nih, Mbak kasih aku uang jajan lebih, gak akan aku mencuri. Aku juga gak bakal mau kayak gini. Van, asal kamu tahu ya, duit gajian aku itu udah habis buat kebutuhan rumah. Aku nggak bisa kasih kamu lebih lagi, Van. Udah deh, Mbak itu gak usah banyak alasan. Bilang aja kalau Mbak itu memang pelit, gak mau ngasih aku uang lebih. Pantesan aja, Mbak jadi perawan tua. Pelit sih. Kok bisa sih kamu ngomongnya kayak gitu, Van? Kurang ajar kamu, Van. Aduh, ibu, Van. Bu duduk dulu, Bu. Ibu kenapa, Ibu? Van, Fani. Saya sebenarnya kasihan, Mbak, terhadap ibu saya melihat kondisinya yang seperti itu. Tapi apakah bapaknya Mbak itu memang sudah selalu sekasar ini sedari dulu? Iya, Mbak. Dari kecil, Bapak sikapnya sudah seperti itu. Dia orangnya temperamen, kasar. Dan adik Mbak sendiri bagaimana, Mbak? Adik saya sama, Mbak. Dia tidak pernah menyadari kalau dia itu bukan anak orang kaya. Tapi dia selalu memaksakan dirinya untuk menjadi orang kaya, Mbak. Akibatnya ibu saya juga yang harus memikirkan dia, Mbak. Nambah-nambah beban pikiran ibu saya, Mbak.
Makasih Saras. Iya, sama-sama Bu. Ibu boleh nggak minta tolong sama kamu? Boleh? Ibu pengen aranget ya? Bukan. Ibu pengen kamu lebih halus lagi menghadapi Fanny. Nggak bisa Bu. Anak kayak gitu tuh nggak bisa dihalusin Bu. Tapi ibu nggak mau lihat kalian terus-menerus bertengkar. Sebagai kakak, ibu pengen kamu lebih memaklumi adik kamu, Fanny. Kalau mau ibu kayak gitu, ya nggak apa-apa. Tapi boleh nggak? Saras minta satu hal dari ibu. Minta apa, Saras? Kalau emang rumah tangga ibu dengan bapak itu tidak bisa dipertahankan, ya nggak apa-apa. Saras akan mendukung itu, Bu. Maaf, Saras. Ibu paham maksud kamu. Tapi ibu nggak bisa menceraikan bapak kamu. Lagi pula kan ibu nggak mungkin mempertahankan suami yang kasar dan suka KDRT kayak gitu. Tapi ibu yakin suatu saat nanti bapak kamu pasti bakal berubah. Bapak tuh nggak akan pernah berubah, Bu. Ya itu tuh udah menjadi tabir bapak. Ibu yakin suatu saat nanti bapak kamu pasti berubah. Karena dulu bapak kamu baik sama ibu. Suara apa itu, Saras? Bu, kayaknya itu suara dari kamarnya Saras deh. Sebentar ya, Bu. kamu lihat. Bapak ngapain di kamar Saras? Bapak butuh duit. Mana duit kamu? Hah? Bapak pinjam dulu. Nanti kalau bapak menang adu ayam, bapak balikin 2 kali lipat. Enggak. Saudara mungkin Saras udah nggak mau pinjemin duit ke bapak. Pak, bapak sadar dong, Pak. Bapak nggak akan nemuin apa-apa di sini, Pak. Pak, Hei, Pak, itu tabungan Saras, Pak. bapak nggak peduli. Jangan, Pak, jangan, Pak. Bapak nggak peduli. Ini akibatnya kalau melawan orang tua. Ada apa ini, Pak? Kebiasaan judi seperti inilah Mbak yang membuat bapak saya itu semakin temperamen. Apalagi kalau dia kalah, pulang dengan keadaan mabuk. Kami di rumah semuanya jadi pelampiasannya Mbak. Lalu apa yang terjadi Mbak setelah kejadian itu? Sejak dia tahu Mbak, kalau saya itu ada yang naksir orang kaya di kampung saya Mbak. Jadi dia semakin memaksa saya untuk menerima orang ini Mbak. Bapak kamu memaksa kamu untuk menikah dengan orang itu? Betul Mbak Nadia. Padahal saya tidak tertarik sama sekali dengan pernikahan.